Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Ibu Nadia Fadilah, selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer. Saya Tegar Primadian akan membuat untuk memenuhi UTS saya, yaitu dengan membuat uh, forms melalui Microsoft Forms dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ada. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada ketentuan pada halaman. Di sini ada sebanyak 5 halaman. Halaman satu, halaman 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebelum memulai, tentunya kita akan masuk ke bagian di form terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah ada bagian dari formnya, yaitu karena di sini ada 5 halaman. Maka kita juga bisa memilih section atau bagian ataupun halaman di bagian yang ada pada layar ini. Nah, ini untuk section satu atau halaman satu, lalu kita bisa untuk dari add bagian lagi atau section lagi hingga ke bagian 5. Nah, ini sudah tertara semua, yang dimana kita sudah ada bagian-bagian sectionnya mulai dari 1 hingga 5. Nah, untuk untitled form ini kita bisa kasih judul mungkin aplikasi komputer. Lalu pada bagian section satu di sini kita bisa melakukan insert new question. Nah, di sini itu untuk ketentuan pada halaman pertama atau sesi satu. Apakah Anda merupakan pegawai dari suatu perusahaan? Di sini yang tertera perusahaan X. Nah, kita bisa memilih untuk bagian choice, pilihan. Lalu kita bisa memilih ketentuan yaitu yes or no atau iya atau tidak. Nah, pada bagian kali ini di situ diperlukan option jika memilih no atau memilih tidak bisa untuk langsung ke akhir formulir. Nah, di sini kita bisa eh, add branching di bagian titik 3 bawah, lalu bisa memilih bagian yang pilihan tidak atau no untuk ke end of the form, yaitu akhir dari formulir. Nah, jika memilih ya, maka akan lanjut ke next slide-nya. Nah, pada halaman 2 di sini eh, ada ketentuan, yaitu untuk nama lengkap, domisili, pendidikan terakhir, bidang pekerjaan, usia, jenis kelamin, hobi, bidang keahlian, lama bekerja. Nah, yang pertama kita masukin insert new question terlebih dahulu dengan ketentuan untuk teks ataupun esai. Nah, ketentuan pertama di sini yaitu ada untuk nama lengkap. Nah, ini jadi untuk nama lengkap tentunya memerlukan eh, jawaban yang bisa diisi atau pasti diisi. Jadi kita bisa dipilih di require. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada domisili. Kita juga bisa masukkan berupa teks esai.
lanjut di bagian halaman kedua atau section 2. Yang selanjutnya ada pendidikan terakhir. Nah, untuk pendidikan mungkin bisa diubah ke bagian pilihan atau choice. Nah, di sini eh, kita bikin pertanyaan apa? Pendidikan terakhirmu, kita bisa kasih option. Yang pertama mungkin dari sekolah dasar. Nah, untuk pilihannya itu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA dan sederajat, hingga S1 hingga S3. Nah, untuk di pilihan selanjutnya itu ada mulai dari bidang pekerjaan. Nah, bidang pekerjaannya kita bisa tertera kembali untuk menyertakan teks esai. Setelah bidang pekerjaan itu ada masuk ke usia, yang di mana usia mungkin kita bisa untuk memilih choice dengan berbagai pilihan usia yang ada. Nah, lalu untuk setelah usia itu ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin sendiri bisa kita pilih kembali berupa choice atau pilihan. Saya pilih laki-laki dan juga perempuan. Setelah jenis kelamin itu ada bidang keahlian. Untuk bidang keahlian kita bisa kembali ke bagian teks. Dalam bidang keahlian di sini ada lama bekerja, yaitu dengan ketentuan optionnya, yang dimana jika memilih lebih dari 5 tahun lama bekerjanya, eh, bisa langsung lanjut ke halaman 3 atau section 3. Dan jika sudah di page dia menjawab kurang dari 5 tahun, bisa untuk menuju ke halaman 4 atau page 4. Nah, untuk menyertakan ketentuan option ini, kita bisa menggunakan di bagian add branching. Nah, untuk add branching sendiri, di sini untuk yang di bawah 5 tahun bisa untuk memilih ke bagian section keempat, dan untuk yang lebih dari 5 tahun bisa untuk ke section ketiga.
Nah, pada di section ketiga, nah untuk section ketiga ini bisa kita tambahkan yaitu dengan ketentuan soal apa yang Anda sukai dari perusahaan X dan mengapa bertahan di perusahaan X untuk lanjut ke halaman 5. Nah, di sini jadi kita bisa memasukkan untuk soal yaitu berupa teks. Nah, di sini kita pakai required agar terjawab. Nah, lalu jika sudah dari section 3 atau halaman 3, eh, kita bisa untuk ke pertanyaan selanjutnya yang itu berupa dari teks esai juga. Pertanyaannya itu mengapa bertahan di perusahaan. Nah, maka karena dari eh, ini sudah bagian section 3 sudah selesai dan kita akan lanjut ke bagian halaman keempat yang dimana tadi sudah ada ketentuannya di pada section 2. Nah, di halaman keempat ini kita bisa untuk insert new question berupa teks, lalu eh, mempunyai pertanyaan kenapa memilih perusahaan tersebut. Nah, jika sudah, maka dari step-step yang sudah dijelaskan dan diisi pada ketentuan yang ada, kita bisa lanjut untuk ke halaman 5, yang dimana halaman 5 ini atau section 5 dia untuk memastikan apakah sudah mengisi formulir ini dengan benar atau belum. Untuk memastikannya, kita bisa membuat question berupa konfirmasi kepada eh, para responden yang akan mengisi link ini. Nah, untuk memastikan kita yaitu bisa memilih dengan dua option yaitu sudah atau belum. Nah, berikut merupakan dari mulai halaman 1 hingga halaman 5 ataupun section 1 hingga section 5 yang sudah eh, saya jelaskan dan saya buat pada Microsoft Forms untuk aplikasi komputer. Nah, oke, mungkin setelah sudah dicek semua, eh, saya akhiri untuk penjelasan pada tutorial penggunaan Microsoft Forms dengan berbagai step yang ada dengan eh, ketentuannya juga untuk dari bagian apa akan langsung ke bagian apa dengan menyesuaikan bagian masing-masing. Mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.